kualitas latihan, namun untuk menembus ke level 20, ia tahu hanya pemahaman pribadi yang bisa mendorongnya lebih jauh itu bukan lagi masalah kuantitas latihan, melainkan kualitas pencerahan. Selain itu, Eagle Phantom Stabs, jurus langkah bayangan elang yang mengandalkan kecepatan dan kelincahan, juga meningkat pesat hingga mencapai level ke-22. Pada tahap ini, kecepatannya sudah bisa dibandingkan dengan kilat sulit dilihat, apalagi ditangkap. Tak hanya itu, teknik pemurnian tubuh api dan pukulan maut tinju naga dan gajah dragon ala Van Vest juga mengalami lonjakan kekuatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan dirinya 10 hari lalu, Wei kini telah berubah seperti orang yang berbeda jauh lebih kuat, lebih cepat, lebih tajam. Ia berdiri di depan tebing 1000 depa tebing curam dengan jalan setapak sempit yang membelah lereng seperti pisau. Pemandangan di depannya memancarkan aura berbahaya dan megah sekaligus. Namun, tak ada sedikit pun rasa gentar di wajahnya. Wei mengangkat kepalanya, memandangi tebing itu dengan tenang. Matanya jernih, napasnya teratur. Tak ada gugup, tak ada cemas. Yang ada hanyalah ketenangan mutlak dan keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Langkahnya perlahan maju, memasuki jebakan yang sudah lama menantinya. Bab 112, hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tuan Patriark, bocah itu muncul. Dari puncak salah satu gunung di sekitar tebing 1000 depa, seorang pendekar dari keluarga Sun berlari terburu-buru dengan napas berat. Ia langsung membungkuk dengan penuh hormat di hadapan Sun Jianshen, suaranya dalam dan tegas. Sun Jianshen, yang sejak 10 hari lalu duduk membatu di atas batu besar seolah telah menjadi bagian dari alam, sontak tersentak. Tubuhnya bergetar keras, dan matanya yang tadinya sayu langsung menatap penuh harap ke arah si pembawa kabar. Matanya membelalak, wajahnya dipenuhi ekspresi tak percaya, seolah kalimat tadi adalah suara surgawi. Perlahan, ia bangkit berdiri. Wajah yang selama ini dipenuhi kerutan dan kelelahan, seolah tiba-tiba kembali bersinar muda penuh semangat dan cahaya kebangkitan. Kau barusan bilang apa? Suaranya gemetar, bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama menunggu kabar ini. Bahkan kekuatan batinnya tak mampu menahan ledakan emosi. Melihat sang tuan rumah, pria yang selama ini dikenal tak terkalahkan, kini berubah menjadi begitu rapuh hanya karena mendengar satu nama Wei pendekar Sun itu pun merasakan semacam kesedihan. Tapi rasa sedih itu seketika berubah menjadi kebencian mendalam terhadap bocah bernama Wei itu. Ia pun menjawab dengan suara lebih keras. Tuan Patriark, Wei telah memasuki wilayah tebing 1000 depa. Penatua ketiga dan para pengawal lainnya sedang mengawasinya dari dekat. Akhirnya, bocah itu muncul juga. Sun Jianshen berdiri tegak. Wajahnya yang telah dibakar amarah selama 10 hari, kini dipenuhi ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Rasa lega, puas, dan haus darah bercampur menjadi satu. Selama ini, ia bahkan sempat berpikir, mungkinkah bocah itu sudah menyerah pada misi ke Kota Naga Hitam? Atau jangan-jangan dia mendapat informasi lebih dulu dan memilih jalur lain? Hampir saja ia menyerah. Namun tidak. Setelah menunggu selama 10 hari penuh, melewati malam-malam panjang penuh frustrasi dan kehancuran emosi, akhirnya usaha itu terbayar. Bagus! Bagus sekali! Akhirnya dia muncul juga! Penantian ini tidak sia-sia. Ha. Tawa Sun Jianshen meledak seperti petir menggelegar. Para pendekar dari keluarga Sun yang mengelilinginya juga ikut tertawa. Tapi tak ada yang benar-benar tertawa bahagia karena di balik tawa mereka tersembunyi kebengisan, kekejaman, dan kebencian memuncak terhadap Wei. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak ingin melihat darah bocah itu mengalir membasahi tanah. Karena bocah sialan itu sudah muncul. Sun Jianshen menarik napas dalam, tubuhnya kini penuh dengan aura mematikan yang menindas langit. Kita tidak perlu menunggu lagi. Saatnya kita cabut nyawanya. Kini,
Ia kembali menunjukkan sosok sebagai pemimpin besar keluarga Sun. Ia bukan sekadar patriark, ia adalah raja medan perang, seorang martial king yang disegani. Tatapannya menyipit, dalam, dan tajam, menyimpan kebencian dingin seperti es kutub yang telah terpendam selama bertahun-tahun. "Bunuh dia!" Begitu kata itu meluncur dari bibirnya, tubuh Sun Jianchen melesat ke udara seperti elang menerkam mangsa. Beberapa pendekar tingkat martial spirit segera mengekor di belakangnya dengan teknik terbang, aura mereka bergetar menggetarkan udara. Sedangkan para Grand Martial Master yang belum mampu terbang, melompat cepat dari batu ke batu, berlari melintasi lereng terjal seperti bayangan gesit, berbahaya, dan mematikan. Shoot! 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 Bayangan-bayangan melesat melintasi langit dan lereng. Dalam waktu singkat, wilayah sekitar tebing 1000 depa telah dipenuhi oleh sosok-sosok mengerikan dari keluarga Sun. Sebagian berdiri di tepi tebing curam. Sebagian lagi di puncak batu-batu raksasa. Ada pula yang berdiri menggantung di udara, mengandalkan kekuatan Qi untuk menapak di langit. Lebih dari 10 pendekar elit dari keluarga Sun, kini telah mengepung Wei dari segala penjuru. Mata mereka seperti mata serigala haus darah. Tubuh mereka memancarkan kilingen tant yang begitu pekat hingga udara terasa menyesakan seolah langit pun menjadi kelabu karena aura pembunuhan itu. Aura tekanan yang begitu mengerikan langsung menghantam ke arah Wei seperti badai neraka. Wei tersentak sedikit. Langkahnya terhenti. Namun ia tetap berdiri tegak. Dengan santai, ia mendongakkan kepala. Lalu senyum sinis muncul di wajahnya. "Kalian sudah lama menunggu, ya?" Ucapnya datar. Suara itu tenang. Seolah ia bukan orang yang sedang dikepung oleh belasan pembunuh profesional, tapi justru tuan rumah yang menyambut tamu. "Wei!" Sun Jianchen berjalan ke depan, matanya dipenuhi kobaran dendam yang sudah membakar kewarasannya. "Tahukah kau, kami sudah menunggumu di sini selama 10 hari. Dan sekarang, akhirnya kau muncul sendiri ke sarang mautmu." Ia tertawa dingin, menggertakkan giginya penuh hasrat membunuh. "Kau pasti tak mengira kami akan muncul di depanmu, kan? Kau sudah ketakutan sampai tak bisa bicara, ya? Wah, ketahuan juga ya." Wei menjawab dengan senyum remeh. "Benar, aku ketakutan sampai seluruh tubuhku gemetaran." Namun, ekspresi santainya justru semakin mempermalukan mereka semua. Kalimatnya memang terdengar seperti pengakuan, tapi wajahnya seakan-akan sedang bercanda, membuat orang lain merasa dihina. Sun Jianchen mendengus marah. "Jangan coba-coba bermain-main dengan akal licik di depanku. Kau mau cari celah buat kabur? Aku pastikan tidak akan ada jalan keluar bagimu. Kau lihat sendiri tempat ini. Tebing curam, jurang dalam, jalan satu arah. Hari ini, tak ada tempat bagimu untuk melarikan diri." Matanya merah. Nafasnya memburu. Suaranya bergetar. Dua anakku mati di tanganmu. Sejak hari itu, aku tidak pernah tidur tenang. Setiap malam aku bermimpi menyayat tubuhmu perlahan-lahan, membuatmu menjerit dan memohon mati." Suara Sun Jianchen berubah parau, wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi wajah iblis penuh kebencian dan kegilaan. Ia hanya punya 2 anak. Dan keduanya telah tewas oleh bocah ini. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Wei sampai ke tulang? Begitu melihat bocah itu berdiri tenang di hadapannya sekarang, emosinya langsung meledak nyaris kehilangan akal sehat. Tiba-tiba, dari sisi Sun Jianchen, seorang pria bertubuh besar maju ke depan dan berlutut dengan satu kaki. "Tuan Patriark!" serunya lantang. "Mohon izinkan saya yang turun tangan dan menyelesaikan bocah ini." Sun Jianchen menoleh perlahan. Tatapannya dingin, dan udara sekitarnya mulai menggigil karena aura pembunuhan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Orang yang memohon izin untuk bertarung tadi bernama Sundong,
anggota senior keluarga Sun yang dikenal luas di kalangan klan sebagai paman ketiga Dong atau Dong Sanshu. Secara silsilah keluarga, Sun Dong menempati peringkat ketiga di generasi tuanya, dan meskipun ia tak memiliki keturunan, ia selalu menganggap Sun Wenzong dan Sun Wenyuan, dua pemuda berbakat yang tewas di tangan Wei Yi, sebagai anak kandungnya sendiri. Maka dari itu, dendamnya terhadap Wei Yi bukan hanya dendam pribadi, melainkan dendam seorang ayah yang kehilangan putra. Sun Zhensheng, sang patriark, menatap Sun Dong dengan mata dingin dan penuh hasrat membalas dendam. "Jangan langsung bunuh dia! Biarkan dia hidup. Aku ingin menyiksa bocah itu perlahan-lahan." Suara Sun Zhensheng terdengar dalam dan menyeramkan, penuh racun kematian yang tak tersembunyikan. Kini, setelah mereka berhasil menjebak Wei Yi, mana mungkin ia rela membiarkan bocah itu mati terlalu cepat? Tidak. Itu terlalu mudah. Terlalu murah. Ia ingin Wei Yi merasakan setiap tetes penderitaan, tiap hela napas penuh kesakitan, sampai akhirnya ia menjerit, memohon ampun, dan mati dengan penuh penyesalan dan kehinaan. "Siap, Tuan Patriark." Sun Dong menunduk dengan sikap hormat, namun suaranya mengandung api pembalasan. "Aku bersumpah akan membuatnya tidak bisa hidup, tapi juga tak bisa mati." Begitu ucapannya selesai, aura dahsyat meledak dari tubuhnya. Grand Martial Master tingkat 10. Kecuali Sun Zhensheng dan beberapa tetua dari ranah martial spirit, Sun Dong adalah orang terkuat yang ada di tempat itu. Maka tak heran bila Patriark mempercayakan tugas eksekusi ini padanya. Sun Dong segera mencabut pedang besarnya, sebuah senjata bermata lebar dan tajam, yang sepanjang tubuh manusia dewasa. Tangannya mencengkeram gagang pedang erat-erat, dan langkah demi langkah ia mulai mendekati Wei Yi. "Bocah keparat! Hari ini adalah hari kematianmu. Tak akan ada lagi hari penuh kesombongan bagimu. Kau akan mati dan mayatmu akan menemani Wenzong dan Wenyuan di neraka." Setiap kali Sun Dong melangkah, ia mengucapkan satu kalimat kutukan. Dan setiap langkah itu pula, aura membunuh di tubuhnya semakin tebal, seperti kabut hitam pekat yang menggulung siap menyelimuti dunia. Ketika ia sudah berada beberapa meter di depan Wei Yi, kekuatan membunuhnya telah mencapai puncaknya. Angin berputar liar di sekeliling tubuhnya, seolah tidak kuat menahan energi kebencian yang menguar dari dalam dirinya. Matanya memerah, seperti mata binatang buas yang kehilangan akal. Tatapannya hanya menyiratkan satu hal, pembunuhan brutal. Namun, tepat ketika ia siap menyerang. "Sudah selesai bicara?" Wei Yi membuka mulut. Suaranya tenang. Terlalu tenang. "Kalau sudah, biar aku yang mengantarmu menemui mereka, atau kau sendiri yang begitu ingin menyusul mereka ke akhirat?" Belum selesai kalimat itu terucap sepenuhnya, Wei Yi menghilang. Benar-benar menghilang. Tanpa jejak. Seperti lenyap dari dunia ini. Shoot! Sinar pedang menyilaukan tiba-tiba muncul tepat di hadapan Sun Dong. Wei Yi muncul di depan wajahnya, jarak begitu dekat sehingga refleks tak bisa menyelamatkan siapapun. Tak ada gerakan berlebihan. Tak ada pertunjukan gaya. Hanya sebilah pedang. Dan satu ayunan kilat. Sret! Suara tajam yang memecah udara. Dan sekejap kemudian darah muncrat tinggi ke udara. Cahaya merah membelah langit, mewarnai langit senja dengan rona kematian. Bab 113, Langkah Siluman, Bayangan Maut. Di dunia seni bela diri, tidak ada teknik yang tak bisa ditembus. Namun satu hal yang tak bisa dikalahkan adalah kecepatan. Itulah pepatah klasik yang telah dikenal sepanjang sejarah dunia persilatan. Kecepatan adalah segalanya. Ketika seseorang bisa bergerak lebih cepat dari pandangan lawan, maka pertempuran bisa berakhir bahkan sebelum dimulai. Kalau dibandingkan dengan para tokoh besar dunia, mungkin kecepatan Wei Yi belum bisa disebut sempurna. Namun dalam tingkatan kekuatannya sekarang sebagai seorang Grand Martial Master, kekuatan level 8 ia sudah menyentuh batas atas yang bisa dicapai oleh seorang di Helm itu. Terbukti,
Saat ia melesat menyerang, belasan pendekar elit dari keluarga Sun, termasuk Sun Genshin sendiri yang merupakan seorang martial king, tak satu pun yang sempat bereaksi. Itulah kedahsyatan dari jurus langkah siluman elang Eagle Phantom 18 Steps, sebuah teknik gerakan tingkat tinggi yang telah dikuasainya sampai level ke-22. Dalam sekejap mata, tubuh Wei Yi sudah muncul tepat di hadapan Sundong. Gerakannya tak bisa dilacak, kecepatannya bagaikan bayangan hantu yang menyusup di antara ruang dan waktu. Jurus ini dulu berasal dari seorang legenda dunia persilatan, Raja Elang Liu Zhong. Julukan Raja Elang diberikan bukan karena ia bisa terbang, tapi karena langkah-langkahnya tak bisa diikuti oleh siapapun. Meskipun Wei Yi belum bisa disamakan dengan Liu Zhong, namun pada tingkat kekuatannya saat ini, gerakannya sudah cukup untuk membuat para pendekar biasa terdiam dalam ketakutan. Sun Genshin tidak bisa menyelamatkan Sundong. Bahkan dia tak tahu kematian sudah ada di depan wajahnya. Sampai akhirnya, seret! Satu tebasan cepat menghantam keras pedang milik Wei Yi menebas masuk tepat di bahu Sundong, membuat darah muncrat deras. ARGHH! Sundong langsung menjerit, wajahnya berubah sepucat mayat. Matanya membelalak lebar seperti hendak meloncat keluar, dan Wei Yi bisa melihat urat-urat merah kejam yang meledak di pupil matanya. Rasa sakit yang begitu menusuk sampai ke tulang sumsum membuat pikiran Sundong blank seketika. Ia tak sempat berpikir, hanya bisa mengandalkan naluri bertahan hidup. Dengan tenaga terakhirnya, kedua tangan Sundong mencengkeram erat pedang Wei Yi yang menancap di tubuhnya. Darah mengalir deras dari telapak tangannya. Kakinya goyah, tubuhnya mulai merosot. Namun ia tahu, kalau ia biarkan pedang itu menebas lebih dalam ia tamat. Sundong menggertakkan gigi, matanya penuh tekad, berusaha menahan agar pedang itu tidak menembus lebih jauh. Namun, sayangnya, Wei Yi bukanlah seseorang yang akan memberi kesempatan kedua. Dengan tangan kirinya, ia ikut mencengkeram gagang pedang. Dua tangan kini mengunci senjatanya erat. Mati! Suara Wei Yi terdengar dingin bagai kutukan. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Tidak ada ampun. Tidak ada belas kasihan. Yang ada hanyalah kemauan mutlak untuk membunuh. Saat ia berteriak, seluruh kekuatannya meledak seketika. Setelah menyerap darah iblis kuno, ditambah dengan pelatihan teknik penempaan tubuh api, tubuh Wei Yi kini telah menjadi jauh lebih kuat dari para Grand Martial Master biasa. Meskipun bukan tipe petarung murni tubuh, tapi kekuatannya sudah cukup untuk menaklukkan medan tempur. KRAK. Dengan satu hentakan brutal, pedangnya menembus habis. Beyeu Werer. Darah meledak di udara. Lengan kanan Sundong terputus. Lengan itu terbang melengkung di udara sebelum jatuh menghantam bebatuan. ARGGHHH. Sundong jatuh menggelinding di tanah. Teriakan kesakitannya menggema keras di seluruh tebing, membuat batu-batu pun seolah bergidik. Pekikan itu terdengar menyayat, memilukan, sekaligus memuaskan bagi Wei Yi. Para pendekar keluarga Sun di sekitarnya terpaku membisu. Semua ini terjadi hanya dalam satu momen singkat. Dari awal kemunculan Wei Yi, hingga lengan Sundong terputus, tidak sampai 3 detik berlalu. Tak ada seorang pun yang sempat menyelamatkan Sundong. Tak ada pula yang menduga bahwa Grand Martial Master tingkat 10 seperti Sundong akan dikalahkan begitu telak. Ketika mereka sadar dan melihat tubuh Sundong berguling-guling dengan satu lengan terpenggal, mata semua orang memerah. Termasuk Sun Genshin. Ia tidak percaya. Ia tidak mau percaya. Sundong adalah salah satu andalan klannya. Bagaimana bisa dia kalah oleh bocah ini? Sun Genshin memandangi Wei Yi dalam-dalam, napasnya berat, dadanya naik turun. Tapi mata itu kini tak menyembunyikan lagi hasrat membunuh yang benar-benar buas. Bunuh dia! Sun Genshin mengibaskan tangannya dengan marah. Belasan pendekar keluarga Sun langsung bergerak bersamaan.
beberapa adalah Martial Spirit, dan sisanya Grand Martial Master tingkat tinggi. Mereka semua menyerang bersama tanpa ampun, tanpa ragu. Jika sebelumnya mereka masih mempertimbangkan harga diri, maka sekarang harga diri itu sudah dibuang ke neraka. Sundong sudah cacat. Mereka tidak bisa membiarkan anak ini terus hidup. Bocah keji! Matilah kau! Salah satu tetua keluarga Sun mengerahkan kekuatannya dan langsung memanggil jiwa bela dirinya sebuah sosok spiritual penuh aura membunuh. Jangan biarkan dia lepas! Mati! 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 Teriakan penuh kemarahan dan dendam meledak memenuhi udara tebing. Langit yang semula cerah mulai tertutup awan pekat, seolah ikut murka atas amarah mereka. Namun Wei hanya berdiri di sana. Tenang, tegak, tak tergoyahkan. Karena dia tahu, musuh-musuh ini sudah melangkah ke medan maut yang mereka ciptakan sendiri. Di barisan terdepan, salah satu tetua keluarga Sun yang telah mencapai tingkat martial spirit mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya diselimuti aura energi sejati, menyala-nyala seperti api merah yang membakar udara di sekelilingnya. Dengan kedua tangan yang menggenggam erat sebilah pedang raksasa berwarna merah menyala, ia melompat tinggi ke udara dan mengayunkan senjatanya lurus ke arah kepala Wei. Mati kau! Tak hanya dia. Dua pendekar martial spirit lainnya juga tak tinggal diam. Mereka menutup ruang gerak kiri dan kanan, menciptakan formasi segitiga maut, seolah hendak memutus segala kemungkinan Wei untuk melarikan diri. Belasan Grand Martial Master yang lain juga ikut bergerak. 3 sisi terkurung, 1 sisi dihantam. Itu adalah formasi pembantaian. Dalam situasi seperti ini, jangan sebut Grand Martial Master, bahkan pendekar Martial Spirit biasa pun akan kehilangan nyawa dalam hitungan detik. Tak ada jalan keluar. Tak ada celah. Satu-satunya pilihan hanya satu, mati dengan tenang. Anak sialan! Selamat jalan! Suara geram Sun Jianchen pun terdengar, penuh kebencian yang membara. Namun, tepat ketika senjata-senjata maut itu hendak menghantam, tubuh Wei bergetar, lalu berubah. Seperti ilusi cahaya yang terdistorsi oleh panas, bayangannya tampak bergetar dan melengkung, lalu tiba-tiba menghilang. Benar-benar menghilang dari tempatnya, membuat seluruh serangan yang diluncurkan meleset total. Semua orang terpaku. Satu demi satu, mata mereka membelalak kaget. Apa? Kemana dia pergi? Gila! Itu barusan, tubuhnya. Bagaimana bisa gerakan seperti itu? Terlalu aneh. Mereka semua terpana. Karena mereka belum pernah menyaksikan teknik gerakan sehebat itu seumur hidup mereka. Bahkan para tetua dan ahli tertinggi pun tak bisa menangkap bayangan Wei, seolah dia bukan lagi manusia, melainkan roh halus yang menyelinap di antara dunia dan kematian. Dan saat semua orang masih terguncang, bocah laknat! Akhirnya, Sun Jianchen, patriark keluarga Sun, tak tahan lagi. Sebagai seorang Martial King, kekuatannya berada di puncak dunia. Di seluruh kekaisaran Agung Chu, jumlah orang sepertinya bisa dihitung dengan jari. Dan sekarang, ia harus turun tangan sendiri. Menghadapi seorang pemuda Grand Martial Master. Ini adalah aib, penghinaan besar bagi kehormatan dan martabatnya. Namun, dia tak peduli lagi. Ia hanya ingin satu hal, melihat Wei mati di hadapannya. Begitu ia bergerak, kekuatan yang dilepaskannya mengguncang langit dan bumi. Meski belum mengeluarkan jiwa bela dirinya, tekanan murni dari tubuhnya saja sudah membuat udara bergetar keras, dan tubuh Wei terpaksa mundur beberapa langkah, hampir terlempar. Inilah kekuatan Martial King. Wei merasakan tubuhnya gemetar hebat di bawah tekanan kekuatan murni Sun Jianchen. Jika hanya melawan Martial Spirit, ia mungkin masih punya celah untuk bertahan. Tapi menghadapi Martial King, itu ibarat semut melawan naga.
Sebagian besar pendekar takkan pernah menggapai tingkat ini selama hidup mereka. Namun, Wei tidak berniat menyerah. Kalau ingin membunuhku, setidaknya bayarlah harganya. Detik berikutnya, aura darah emas meledak dari dalam tubuhnya. Kekuatan garis keturunan emas diaktifkan. Di saat yang sama, langkah siluman elang kembali dijalankan sepenuhnya gerakan secepat hantu, setajam bayangan maut. Wei tak melawan Sun Jianshen langsung. Itu bunuh diri. Sebaliknya, ia menyusup di antara celah pasukan dan menargetkan para Grand Martial Master yang menjadi titik terlemah. Matilah! Dengan satu teriakan, jurus pamungkasnya dilepaskan. 13 pedang penjemput maut Elvi, Max. Cahaya pedang berkelebat. Sret! 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 Setiap kali pedangnya berayun, selalu ada satu nyawa yang terenggut. Beberapa musuh bahkan mati seketika dengan tebasan bersih di tenggorokan atau jantung, tanpa sempat mengeluarkan satu jeritan pun. Darah menyembur deras, membasahi tanah tebing. Teknik itu tak disebut 13 pedang penjemput maut tanpa alasan. Karena begitu pedangnya bergerak, kematian adalah satu-satunya hasil akhir. Sementara itu, Sun Jianshen dan para ahli martial spirit lainnya hanya bisa menggertakkan gigi. Bukan karena mereka tak bisa mengalahkan Wei, tapi karena mereka tak bisa mengejarnya. Langkah Wei terlalu licin, terlalu cepat. Bahkan Sun Jianshen sendiri harus mengakui, dalam hal teknik tubuh dan kecepatan, bocah itu berada satu tingkat di atasnya. Ditambah lagi, kehadiran para Grand Martial Master lain yang berkumpul di sekitarnya justru membuat geraknya terhambat. Setiap kali ia hendak menyerang, selalu ada rekan sendiri yang menghalangi atau membuat celah hilang. Semua menjauh! Jangan ganggu aku! Sun Jianshen akhirnya murka, suaranya menggelegar ke seluruh penjuru tebing. Boom! Ia melepaskan seluruh kekuatannya. Aura Martial King-nya berubah menjadi badai tekanan mengerikan, menyapu segalanya, batu-batu terbelah, tanah retak, udara mendidih. Kali ini, kau tak akan bisa lolos lagi, Wei! Bab 114, Pertarungan Api Ajaib. Begitu terdengar perintah dari Sun Jianshen, para prajurit klan Sun langsung bergerak tanpa ragu. Mereka sendiri sebenarnya sudah sangat tertekan. Para ahli tingkat Daoshi dari pihak mereka sama sekali tak mampu menandingi Wei. Sedangkan para ahli tingkat Wuling yang seharusnya bisa menjadi andalan, justru tak mampu menyusul langkah cepat Wei yang lincah bagaikan angin. Dalam kondisi seperti ini, membiarkan Sun Jianshen menghadapi Wei seorang diri justru terasa sebagai pilihan paling masuk akal. Maka satu persatu dari mereka segera mundur, membentuk jarak aman dengan Wei. Bagaimanapun, mereka juga bukan tokoh sembarangan. Meski tak sanggup mengejar atau menangkap Wei, menjaga jarak dan bertahan bukanlah perkara sulit. Namun hal ini sama saja dengan membiarkan pengepungan terhadap Wei runtuh total. Melihat peluang itu, Wei tanpa pikir panjang langsung membalikkan badan dan lari sekencang mungkin. Sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk bertarung sampai mati. Bahkan sambil berlari, ia masih sempat menyebarkan kata-kata penuh ejekan dan cemoohan yang tajam menusuk. Dasar sampah kalian semua! Sudah keroyokan pun tetap tak sanggup menang. Kalau memang bernyali, lawan aku 1 lawan 1. Kalau kalian memang rela membiarkanku pergi, ya sudah, aku tidak akan menolak kebaikan itu. Sampai jumpa, para pecundang. Wei tertawa terbahak, penuh semangat, dan tak punya beban sedikit pun. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi bayangan yang nyaris tak bisa ditangkap mata, bagaikan seekor elang raksasa menyambar udara, langsung melesat puluhan meter jauhnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia meluncur menuruni lereng pegunungan. Sun Jianshen sampai menggertakkan gigi karena marah. Ia benar-benar merasa terhina. Sudah cukup malu karena tidak bisa menangkap Wei dengan pengepungan besar-besaran ini, apalagi harus kehilangan beberapa anak buah dan sekarang malah membiarkan bocah itu kabur begitu saja.
Sungguh memalukan. Bocah sialan! Mau lari kemana kau? Jika sampai Wei Yi benar-benar lolos, Sun Jiansheng merasa lebih baik mati saja daripada harus menanggung aib ini. Dengan raungan marah, ia langsung mengejar dengan sekuat tenaga. Aura kekuatan Wang Ji Raja Bela Diri yang menggetarkan bumi langsung membuncah dari tubuhnya. Para anggota klan Sun lainnya pun tak berani tinggal diam. Mereka semua segera berlari mengikuti jejak pemimpin mereka. Belasan orang meluncur menuruni gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Bajingan kecil! Kau tidak akan bisa lari dariku. Kau cuma seorang Daoshi, tak mungkin bisa lepas dari cengkraman seorang Wuwang sepertiku. Lebih baik menyerah saja, setidaknya kau bisa mati dengan lebih cepat dan tidak terlalu menderita. Tapi kalau sampai aku menangkapmu, aku pastikan kau akan menyesal pernah lahir ke dunia ini. Suara raungan penuh kemarahan Sun Jiansheng menggema dari belakang. Ia menggunakan kata-kata untuk mengguncang semangat Wei, berharap bisa meruntuhkan tekadnya. Namun, Sun Jiansheng, dasar kura-kura tua bangka! Kau pikir bisa menangkapku? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Kau itu Wang, tapi mengejar-ngejar seorang Daoshi macam aku sampai ngos-ngosan. Kalau aku jadi kau, aku sudah cari batu dan hancurkan kepalaku sendiri. Aku tidak menyesal lahir di dunia ini. Yang aku sesali adalah, kenapa dulu kau tidak aku bikin tumpah di dinding saja? Wei Yi bukanlah tipe orang yang diam kalau dihina. Sebaliknya, begitu mulai membalas, ia akan melontarkan kata-kata yang jauh lebih menusuk dan kejam. Tak peduli seberapa tingginya status lawannya, ia tetap melontarkan makian tanpa sedikit pun sopan santun. Sun Jiansheng belum pernah mengalami penghinaan seperti ini dalam hidupnya. Mendengar kata-kata kasar dan menyakitkan dari mulut Wei Yi, wajahnya langsung memerah keunguan. Urat-urat di keningnya menegang, dan dari kedua matanya nyaris keluar api karena amarah yang tak tertahankan. Ia sudah tak ingin berbicara lagi. Sekarang hanya ada satu tujuan dalam pikirannya. Tangkap bocah itu dan robek mulutnya. Sebagai seorang Wuwang, Sun Jiansheng memiliki kekuatan jauh di atas Wei Yi. Walaupun dalam hal kelincahan dan teknik gerakan ia sedikit tertinggal, keunggulan dalam tingkat kekuatan membuatnya mampu mendekati Wei Yi secara perlahan namun pasti. Sialan! Orang tua ini benar-benar ngotot sampai meledak. Wei Yi merasakan tekanan dari belakang. Ia menggertakkan gigi, lalu mengeluarkan segenggam besar pil pemulih dan menelannya sekaligus. Sisa tenaga terakhir ia kerahkan sepenuhnya. Tubuhnya meluncur secepat mungkin menembus udara malam. Kecepatan mereka pun kembali melebar. Namun, waktu terus berjalan. Wei Yi yang hanya seorang Daoshi jelas tak bisa bertahan lama dalam kecepatan ini. Perbedaan level kekuatan dengan Wuwang seperti Sun Jiansheng akan menunjukkan dampaknya dalam jangka panjang. Itulah yang menjadi kepercayaan diri Sun Jiansheng bahwa cepat atau lambat, bocah itu pasti akan kelelahan. Tapi, tiba-tiba, perubahan terjadi. Jalan di depan mendadak gelap, seolah cahaya malam pun diserap oleh kegelapan. Puluhan sosok bayangan mendadak muncul, menghalangi jalan yang akan dilalui Wei Yi. Setiap dari mereka terlihat menyeramkan. Wajah kejam, sorot mata ganas, dan aura haus darah yang begitu kuat langsung menyapu udara. Mereka bukanlah orang-orang biasa, jelas para pembunuh bayaran atau bandit kelas tinggi. Yang berdiri paling depan adalah sepasang pria dan wanita. Mereka bukan orang asing. Mereka adalah duo kematian dari suku bandit air hitam Hei Kun, sang pemimpin bandit, dan istrinya, Nyonya Ular, seorang wanita beracun yang kejam dan menakutkan. Begitu melihat Wei Yi berlari ke arah mereka, Hei Kun langsung mengenalinya. Mana mungkin dia melupakan bocah ini? Orang yang telah berulang kali mempermalukan kelompok bandit air hitam. Namanya sudah lama terdaftar dalam daftar hitam mereka. Hah? Bocah, lupanya kau datang sendiri ke sarang harimau. Jangan salahkan kami kalau kau tak bisa keluar hidup-hidup kali ini. Tatapan Hei Kun berubah tajam, penuh dengan kebengisan dan kelicikan yang menjadi ciri khasnya selama ini.
Tanpa memberi aba-aba, tubuhnya langsung melesat bagai bayangan gelap, membawa angin tekanan yang menindih dada. Ia langsung melayangkan tinju lurus ke arah dada Wei tepat ke jantung. Itu jelas bukan serangan peringatan, tapi serangan pembunuh. Ia berniat mengakhiri nyawa Wei dalam satu pukulan. Wei melihat gerakan itu, dan seketika jantungnya berdegup kencang. Pupil matanya mengecil. Rasa terkejut yang muncul membuat wajahnya berubah drastis pucat dan tegang. Cepat sekali! Serangan itu datang tanpa peringatan, dan kecepatannya melebihi ekspektasi. Bahkan sebelum ia sempat mengambil langkah menghindar, tinju itu sudah hampir sampai ke tubuhnya. Tak ada pilihan lain. Wei menggertakkan gigi, mengerahkan kekuatan penuh dan mengangkat tangan kanannya, meninju balik ke arah pukulan mematikan itu. Minggir kau! Teriaknya garang. Darahnya menggelegak. Kekuatan darah bawaan dalam tubuhnya meledak seperti banjir. Ia juga langsung mengaktifkan jurus pamungkas 7 pembunuh tinju, Kishachuan, jurus bela diri kelas tinggi yang membawa aura pembantaian dan penghancuran total. Dalam sekejap, aura 7 pembunuh membentuk pusaran energi di kepalan tangannya, menggulung udara di sekitar mereka. 2 tinju bertabrakan di udara. BUMMM. Suara ledakan seperti palu raksasa menghantam besi menggema keras, mengguncang seluruh lereng pegunungan. Tubuh Hei Kun terhuyung ke belakang, terdorong setengah langkah. Sedangkan Wei terpental mundur 7 hingga 8 langkah dengan tubuh terhuyung-huyung. Wajahnya langsung berubah pucat, dan dari sudut bibirnya menetes darah segar berwarna merah gelap. Meski demikian, Hei Kun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tatapan matanya sedikit menyipit. Tadi ia memang tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tapi sekitar 7 hingga 80% sudah ia kerahkan. Dalam pikirannya, seorang anak muda yang baru mencapai tingkat Dawushi, mana mungkin bisa menahan serangan itu? Tapi nyatanya, tidak hanya bisa menahan, bocah itu bahkan membuatnya mundur setengah langkah. Menarik, sangat menarik. Ia menyeringai. Sebagai pemimpin besar dari kelompok bandit air hitam, nama Hei Kun terkenal di seluruh wilayah perbatasan karena kekejamannya dan kekuatannya. Meski levelnya hanya di Wuling, ia berada di puncak tingkat tersebut. Para Wuling biasa tak bisa dibandingkan dengannya, bahkan tokoh-tokoh besar seperti Long Jiwan dari Sekte Overlord pun belum tentu bisa menandingi kekuatannya. Belum selesai kata-kata itu melayang di udara, tangan kanan Hei Kun tiba-tiba terangkat tinggi. Seketika, cahaya dingin berkilat dari telapak tangannya, diikuti oleh semburan api gelap berwarna merah darah. Api itu berputar dan meluncur ke udara, berubah menjadi seekor ular api menyeramkan yang langsung menukik ke arah Wei dengan raungan mengerikan. Api ajaib! Wei sontak membelalakan mata. Ia mengenali jenis energi itu seketika. Tak berani ceroboh, ia langsung mengaktifkan Kaijing Jianyan api kristal merah miliknya yang juga termasuk dalam daftar 100 api ajaib. Dalam sekejap, dari tubuh Wei muncul seekor ular api berwarna merah terang, mengkilap seperti kristal permata. Ular itu melesat keluar dan bertabrakan langsung dengan ular api milik Hei Kun di udara. Boom! 2 ekor ular api itu segera terlibat dalam pertarungan liar. Mereka saling menggigit, melilit, dan mencoba menelan satu sama lain. Suara mendesis keras terdengar berulang kali, dan udara di sekitar mereka bergetar hebat karena gelombang panas yang tak terkendali. Satu adalah Kaijing Jianyan berperingkat ke-108 di daftar api ajaib. Yang satu lagi adalah Yen Shui Shayan berperingkat ke-93, jauh lebih tinggi dan lebih kuat secara alami. Secara teori, Yen Shui Shayan milik Hei Kun harusnya jauh lebih unggul. Namun, karena Hei Kun terlalu meremehkan Wei dan tidak mengerahkan semua kekuatannya, sedangkan Wei bertarung dengan taruhan nyawa dan mengerahkan seluruh energi yang ia miliki, pertarungan antara 2 api ajaib itu justru berakhir seimbang. Tidak ada yang mampu mengalahkan yang lain. Akhirnya,
Kedua jenis api itu kembali ke tubuh masing-masing pemilik dengan ledakan ringan. Ternyata kau memiliki Kaijing Jianyan. Hahaha, sungguh keberuntungan luar biasa. Mata Hei Kun berkilat penuh nafsu dan keserakahan. Pandangannya menatap tajam ke arah Wei seperti seekor serigala lapar yang menemukan daging segar. Lidahnya menjilat bibirnya yang kering, seolah tak sabar untuk merebut api ajaib itu. Wei menatap tajam ke arah pria itu, dan akhirnya mengenali wajahnya yang terkenal dari daftar buronan. Kau, Hei Kun dari Bandit Air Hitam? Matanya menyipit. Suaranya berubah dingin dan tajam seperti bilah pedang yang belum dicabut. Namun sebelum ia bisa bergerak atau mengambil keputusan. Bocah keparat, kau mau lari kemana sekarang? Teriakan ganas menggelegar dari belakang. Sun Jianshen akhirnya tiba bersama para petarung dari klan Sun. Mereka berdiri rapat dan menutup jalan mundur Wei sepenuhnya. Kini, Wei benar-benar terjebak. Depan ada bandit kejam haus darah, belakang ada pengejar yang penuh dendam. Depan serigala, belakang harimau. Tak bisa maju, tak bisa mundur. Situasi ini nyaris tanpa harapan. Bab 115, Bantuan yang datang. Hei Kun, Nyonya Ular. Begitu melihat kemunculan para bandit dari kelompok air hitam, wajah Sun Jianshen dan para pengikutnya seketika berubah. Mereka jelas tak menyangka akan bertemu pasangan kejam itu di tempat ini. Apalagi dalam situasi seperti ini di mana Hei Kun dan istrinya malah muncul di depan untuk menghadang Wei. Apakah mereka membantu kami? Sebelum pertanyaan itu terjawab, Hei Kun sudah menyunggingkan senyum dingin dan memandang Sun Jianshen dengan mata tajam penuh siasat. Kepala keluarga Sun. Sapanya ringan, nada ramahnya tak sebanding dengan tatapan yang seakan bisa menelan orang hidup-hidup. Kenyataannya, Sun Jianshen dan Hei Kun memang saling mengenal. Dulu, dua bersaudara Sun Wenzong dan Sun Wenyuan pernah meminta bantuan kelompok air hitam untuk menghadapi Wei. Sejak saat itu, kerjasama dalam gelap antara dua pihak ini pun terbentuk, meski tidak diumumkan secara terang-terangan. Tanpa menunggu Hei Kun bicara lebih jauh, Sun Jianshen menunjuk langsung ke arah Wei dengan sorot mata membara. Hari ini, aku ingin bocah itu mati. Katanya dingin, tegas, dan penuh tekanan. Ia khawatir Hei Kun dan kelompoknya akan bertindak di luar kendali dan merebut buruannya. Namun Hei Kun justru menoleh ke arah Nyonya Ular dan tertawa ringan. Mereka bertukar pandang, lalu tertawa kecil, seolah mendengar sesuatu yang lucu. Tidak masalah, kata Hei Kun akhirnya dengan senyum lebar. Aku hanya menginginkan api ajaib miliknya. Mereka juga datang dengan tujuan membunuh Wei, jadi siapa yang menghabisi bocah itu tidak penting. Yang terpenting bagi Hei Kun adalah Kaijing Jianyan api ajaib merah kristal yang baru saja dipertontonkan Wei. Sebuah keberuntungan besar yang sama sekali tak ia duga. Sebagai pemilik Yen Shuaisha yang pi ajaib peringkat ke-93, Hei Kun tahu bahwa jika ia berhasil menyerap api milik Wei yang berada di peringkat 108, maka kekuatannya akan melonjak. Gabungan dua api ajaib akan membuatnya naik satu tingkatan penuh, setara dengan kenaikan satu lapisan kultivasi penuh. Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya girang bukan main. Tatapannya pada Wei pun berubah bukan lagi penuh kemarahan, melainkan seperti seorang kolektor melihat harta karun langka yang tak ternilai. Sun Jianshen pun segera mengangguk menyetujui. Silakan. Aku tak tertarik dengan api itu. Baginya, Kaijing Jianyan sama sekali tidak berguna. Ia bukan alkemis, juga tidak mempelajari jurus-jurus berunsur api. Lebih dari itu, ia sudah mencapai tingkat wuwang. Jadi bagi Sun Jianshen, satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah membunuh Wei demi membalaskan dendam atas kematian dua anaknya. Maka kesepakatan pun tercapai. Puluhan pasang mata tajam seketika terfokus pada Wei. Udara di sekitar seperti mengental oleh tekanan membunuh yang begitu pekat. Tatapan dari tiga orang terkuat di sana Sun Jianshen, Hei Kun,
dan Nyonya Ular begitu kuat hingga seolah mampu menghentikan detak jantung siapapun yang menjadi sasarannya. Bocah, kau mau mati dengan tenang atau harus kami bantu? Lupakan rencana-rencana bodoh. Bahkan jika kau punya sayap sekalipun, kau tidak akan bisa terbang dari tempat ini. Hei Kun menyeringai, Nyonya Ular pun tertawa dingin penuh kepastian. Sun Jiansheng dan para prajurit klan Sun mulai melangkah maju, mengepung perlahan seperti kawanan harimau lapar yang mendekati mangsanya. Tekanan dari segala arah menyerbu, membuat udara menjadi dingin dan sesak. Wei Yi hanya bisa terus mundur perlahan, urat-urat di tubuhnya menegang, matanya awas menyapu sekeliling, mencari celah sekecil apapun untuk meloloskan diri. Tapi tak peduli seberapa cermat ia mengamati. Tak ada jalan keluar. Lingkaran pengepungan sudah tertutup rapat. Kecuali jika ia menguasai sepenuhnya 18 langkah bayangan elang, atau berhasil menembus kekuatan Wu Wang dan Wu Ling yang mengurungnya, ia tidak akan bisa kabur. Kelihatannya keadaanmu tidak begitu baik, ya? Tiba-tiba, suara ringan dan santai terdengar dari udara. Sebuah sosok muncul dari langit bergerak secepat kilat, mendarat anggun di atas sebongkah batu besar tak jauh dari Wei Yi. Dengan lengan bersedekap, pria itu tersenyum santai, seolah sedang menonton permainan yang menyenangkan. Dia adalah Liu Jiansheng dari pavilion luar Sekte Overlord. Akhirnya kau datang juga! Seru Wei Yi, wajahnya seketika berubah, dari tegang menjadi penuh kelegaan dan semangat. Sebenarnya aku sudah datang sejak tadi, kata Liu Jiansheng enteng. Kau terlihat masih mampu bertahan, jadi aku biarkan dulu. Tapi sekarang, bagaimana? Kau mau gunakan satu bantuan gratis dariku sekarang? Ia menatap Wei Yi dengan senyum jenaka, seolah tak terganggu sama sekali oleh ancaman kematian yang menyelimuti mereka. Kau! Wei Yi nyaris muntah darah saking kesalnya. Tapi ia tahu, kedatangan Liu Jiansheng benar-benar adalah cahaya di tengah kegelapan. Di sisi lain, Hei Kun langsung menyipitkan mata, tatapannya berubah tajam. Siapa kau sebenarnya? Sun Jiansheng melangkah maju dengan angkuh, nadanya tajam dan penuh ancaman. Aku tak peduli siapapun kau. Tapi ku peringatkan jika kau ikut campur, bukan hanya bocah ini yang mati. Kau pun akan kubuat terkubur bersamanya. Tak heran dia marah. Saat kematian Wei Yi sudah di depan mata, tiba-tiba muncul pengacau tak dikenal. Siapa yang tak murka? Namun Liu Jiansheng hanya tertawa kecil, nada suaranya seperti angin musim semiringan tapi menusuk. Kalian ini terlalu percaya diri. Ia menatap Sun Jiansheng penuh hina. Kalau aku tak salah lihat, kau menembus tingkat Wuzong hanya dengan cara paksa dan curang, kan? Orang sepertimu, yang mengandalkan bantuan luar dan bukan hasil kerja keras sendiri, sepanjang hidup hanya akan berada di level itu. Dan kau berani mengancamku? Kata-katanya tajam, penuh penghinaan. Sun Jiansheng langsung meraung marah, wajahnya memerah seperti bara. Kau bilang apa? Dia bilang kau itu sampah. Wei Yi tak menyia-nyiakan kesempatan. Seperti pisau yang langsung menusuk luka terbuka, ia dengan santai menambahkan komentar, suaranya tenang namun sengaja dibuat terdengar jelas oleh semua orang. Sun Jiansheng seketika membalikkan badan, tatapannya berubah beringas seperti binatang buas. Ia menatap Wei Yi tajam-tajam, seperti hendak mencabik bocah itu di tempat. Namun Wei Yi justru menyeringai santai dan menunjuk ke arah Liu Jiansheng sambil berkata, Dia yang bilang, bukan aku. Kalau mau marah, silakan ke sana. Tubuhnya segera melesat mundur, mengambil jarak aman dari Sun Jiansheng. Kini, dengan kehadiran Liu Jiansheng di sisinya, beban tekanan yang semula nyaris membuatnya tak bisa bernapas kini berkurang lebih dari separuh. Untuk pertama kalinya sejak pengepungan ini dimulai, ia bisa menghela napas dan sedikit rileks. Sun Jiansheng menggertakkan gigi.
Mata penuh dendam dan kemarahan itu bolak-balik menatap antara Wei dan Liu Jensen. Ia tampak sedang mempertimbangkan siapa yang harus ia bunuh lebih dulu. Lalu terdengar suara datar dan dingin dari sisi lain. Kepala keluarga Sun, bagaimana kalau kau urus yang satu itu, dan aku urus yang ini? Hei Kun angkat bicara, menawarkan kerja sama dengan nada santai seolah sedang membicarakan berburu kelinci. Buat apa repot membagi? Sambung Nyonya Ular dengan tawa manja yang menyimpan kepuasan mematikan. Langsung saja bunuh semua. Habis perkara. Sun Jensen, yang tadi masih menahan diri, tiba-tiba merasa semua keraguan sirna. Memang, mengapa harus repot mempertimbangkan? Dari segi jumlah, mereka unggul mutlak. Dari segi tingkatan, mereka punya 2 uang dan sejumlah wuling elit. Hanya 2 bocah yang berdiri di hadapan mereka, apa yang ditakutkan? Matilah kau! Sun Jensen meraung penuh kemarahan. Tubuhnya melesat maju, dan tinju sekuat gunung langsung menghantam ke arah Wei, membawa tekanan udara yang menggetarkan dedaunan dan membuat tanah di bawah bergetar hebat. Wei sudah siap. Dia tahu, melawan langsung berarti bunuh diri. Berani melawan langsung seorang Wuang adalah bukan keberanian tapi kebodohan. Dengan cepat, ia mengaktifkan jurus langkah ringan, tubuhnya berubah menjadi bayangan bergerak yang menghindar dan melesat ke arah Liu Jensen. Di sisi lain, Liu Jensen hanya tersenyum santai. Dia tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk menghindar. Bahkan ketika Wei mendekat, dia tetap berdiri di atas batu besar, dengan tangan terlipat di depan dada dan sorot mata yang penuh percaya diri. Dan tiba-tiba, Dewa RRR, batu besar yang menjadi pijakannya langsung retak dan hancur berkeping-keping. Tubuh Liu Jensen melesat ke depan seperti peluru, energi murni di sekelilingnya menggulung udara, membentuk pusaran kekuatan yang menggelegar. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di hadapan Sun Jensen. Tanpa basa-basi, tinjunya langsung disambut oleh tinju lawan. BOMMM. Ledakan energi yang meledak dari benturan itu bagaikan gemuruh petir di tengah siang bolong. Gelombang keju dari tabrakan 2 kekuatan tingkat tinggi menghantam pepohonan, menggoyangkan ranting dan membuat dedaunan rontok bagaikan hujan. Saat debu mereda, Liu Jensen masih berdiri tegak di tempatnya, tak bergeming. Sedangkan Sun Jensen terdorong mundur 3 langkah. Ketika ia akhirnya berhasil menghentikan langkahnya, wajahnya sudah berubah. Sorot matanya penuh keterkejutan dan sedikit ketakutan. Kau juga Wuang? Liu Jensen menyeringai, lalu menggerakkan lehernya ke kanan dan kiri hingga terdengar suara krek-krek seperti membuka tulang sendi. Hah? Wuang? Ia melirik ke arah Sun Jensen seperti memandang tumpukan sampah. Kau pikir levelmu cukup untuk disebut Wuang? Sampah tetaplah sampah, meski kau pakai jubah emas sekalipun. Ucapan itu bukan sekadar ejekan, tapi cambuk yang menghantam langsung harga diri Sun Jensen. Dan di depan para pengikutnya serta musuh-musuhnya, itu lebih menyakitkan dari luka fisik manapun. Bab 116, Keganasan Liu Jensen. Sampah, hanya sampah. Ucapan ringan Liu Jensen itu meluncur begitu saja, namun efeknya bagaikan petir menyambar langit cerah. Semua orang yang berada di tempat itu seketika tertegun, bahkan membelalakan mata tak percaya. Bukan hanya karena kekuatan luar biasa yang baru saja ia perlihatkan, tapi juga karena betapa sombong dan congkak sikapnya. Bahkan Wei, yang selama ini dikenal sebagai raja mulut tajam, tak kuasa menahan rasa kagumnya. Gila, soal nyolot, dia ini 1 tingkat di atasku. Wei merasa tersaingi. Keahliannya dalam menghina orang tampaknya harus diakui kalah telak. Liu Jensen benar-benar seperti dilahirkan untuk memancing kemarahan orang lain. Sikap tenang yang penuh penghinaan itu, ditambah kata-kata tajam yang menusuk harga diri, benar-benar seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam hati musuh.
Jika kemampuan menarik dendam bisa dihitung sebagai teknik bela diri, maka Liu Jensen jelas sudah melatihnya sampai ranah sempurna. Sun Jianchen, yang baru saja dipermalukan di depan banyak orang, kini wajahnya sudah memerah seperti bara api. Matanya memerah, urat-urat di pelipisnya menegang, dan napasnya memburu seperti binatang buas yang terdesak. Kau, bocah sombong! Hari ini, kau harus membayar mahal! Dengan raungan marah yang mengguncang langit, Sun Jianchen langsung meledakkan kekuatan jiwanya. Seketika itu juga, roh bela dirinya makan hitam muncul dengan sorotan tajam di balik punggungnya. Aura ganas dari roh itu membubung tinggi, menyapu area sekitarnya dengan pusaran energi yang membuat tanah di bawah mereka bergetar. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menghantamkan tinju besar seperti meteor ke arah Liu Jensen. Namun Liu Jensen tidak tinggal diam. Tubuhnya memancarkan sinar tajam ketika roh bela dirinya ikut meledak keluar. Meskipun kekuatan rohnya tidak sekuat makan hitam milik Sun Jianchen, namun aura yang ia pancarkan jauh lebih mendalam dan murni. Saat tinjunya bergerak, tubuh Liu Jensen tampak mengalami transformasi. Otot-ototnya mengembang, tulang-tulangnya berbunyi seperti rantai besi yang ditarik paksa. Sorot matanya berubah tajam dan tegas, mencerminkan kekuatan penuh yang telah lama tersembunyi. Yang cari mati itu kau! Seru Liu Jensen sambil memperlihatkan senyum dingin penuh darah. Kedua tubuh itu melesat dan Dewa Air! Tabrakan demi tabrakan terjadi, suara dentuman seperti guntur menggelegar menghantam udara. Hanya dalam hitungan detik, mereka sudah bertukar lebih dari 10 jurus dan tak satu pun dari mereka mengalah. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Liu Jensen justru tampak unggul sedikit demi sedikit. Sun Jianchen, meskipun berada di level Wu Wang, ternyata hanya baru menembusnya lewat cara paksa. Kekuatan sejatinya tidak solid. Dengan kata lain, ia adalah Wu Wang paling lemah di antara para Wu Wang. Sementara Liu Jensen, meskipun hanya berada di puncak Wuling, ia memiliki fondasi yang sangat kokoh. Ditambah dukungan dari sekte Overlord dan organisasi misterius di balik dirinya. Teknik bela diri, kekuatan jiwa, penguasaan tubuh, semua berada di level elit. Melawan Wu Wang biasa mungkin masih menyulitkan. Tapi melawan Wu Wang abal-abal seperti Sun Jianchen, itu justru menjadi panggung sempurna bagi Liu Jensen. Orang ini kekuatan fisiknya luar biasa. Apa dia kultivator aliran tubuh? Jurus tinjunya seperti teknik tingkat tersegrade, tapi aku belum pernah melihatnya. Apa dia bahkan bukan berasal dari wilayah Chu? Bisik-bisik kagum mulai terdengar dari sekitar. Bahkan Hei Kun, pemimpin kelompok bandit Hei Shui, kini mulai menunjukkan ekspresi waspada. Liu Jensen hanya dikenal sebagai kepala cabang pavilion luar sekta Overlord, jabatan yang terdengar rendah dan tak penting. Bahkan dalam kalangan sekta pun namanya tidak begitu mencuat karena ia memang sengaja menyembunyikan kekuatan sejatinya. Tapi sekarang, ketika ia benar-benar bertarung, semua orang baru menyadari. Liu Jensen bukanlah orang biasa. Hei Kun mengerutkan alis, wajahnya semakin gelap. Aku kira Sun Jianchen bisa menahannya. Ternyata malah ditekan balik. Kalau begini terus, bisa berabe. Rasa was-was mulai menggerogoti pikirannya. Bahkan sempat terlintas pikiran. Bagaimana kalau aku tinggalkan saja si tua bangka itu dan langsung bunuh Wei Yi lalu kabur? Bagi Hei Kun, meninggalkan sekutu bukanlah dosa. Apalagi dia sejak awal tidak pernah benar-benar menganggap Sun Jianchen sebagai mitra. Namun, begitu pikirannya menjalar ke arah itu, ia langsung menepisnya. Tidak bisa. Kalau aku berhasil membunuh Wei Yi tapi membiarkan Liu Jensen hidup dan dia berhasil kabur, segalanya bisa kacau. Hei Kun sadar, seluruh rencana mereka di Kota Naga Hitam bisa runtuh jika keberadaan mereka terbongkar. Saat ini, mereka masih beroperasi diam-diam. Tapi jika informasi tentang pembunuhan ini bocor ke sekte Bawang atau keluarga Wei, maka badai besar tak bisa dihindari. Sialan! Hari aib semacam apa ini?
Makinnya dalam hati, rahanya mengeras karena frustasi. Lalu ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, memberi perintah tegas dengan suara rendah penuh amarah. Bunuh mereka semua! Tak satu pun boleh dibiarkan hidup.